Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para pecinta Yamaha RXZ, RZR dan 2 tak? Salam ngebul. Hari ini saya sedang di pinggir bantaran BKT Jakarta Timur bersama sahabat saya Mas Guri. Halo Mas Halo. Guri. Apa kabar Mas? Baik, Mas Guri gimana? Sehat? Sehat. Mas Guri ini beliau pecinta Yamaha RXZ dan RZR dan juga salah satu anggota Jakarta RZR RXZ Club JRC. Bener ya Mas? Betul sekali Mas. JRC itu kan berdiri tahun 99 ya? Siap, betul. Kalau Mas Guri sendiri gabung tahun berapa? 99 juga. 99 juga? Iya. Wow. Jadi cukup tahu sejarah panjangnya JRC ya? Ya, hampir cukup mengetahui lah semuanya. Hampir 100% mengetahui apa namanya sejarah dari tahun pertama hingga sekarang udah menginjak tahun keberapa ini ya? Ini ke 21. Ke-21 ya? Iya. Oh iya ya, kemarin beberapa waktu lalu ulang tahun ke-21 ya? Betul. 21. Ya, betul sekali. Mas Uri, Siap. kenapa Mas awal mulanya seneng RXZ atau RZR? Seneng karakter mesinnya. Karakter mesinnya, oke. Tuh, karakter mesinnya saya suka sekali. Waktu zamannya komponennya juga Masih gampang dan Oke. sangat terjangkau sekali. Ya, Speednya yang nggak kalah. sehingga itulah yang membuat jatuh cinta sama RXZ Betul. ya. Sebelum ada generasi terbaru itu, Oke. tapi sekarang tetap ini kayaknya kok udah nempel banget gitu loh Mas. Nah, Mas Huri ini punya Yamaha RXZ yang dimodif mirip dengan tunggangannya Valentino Rossi. Lengkap dengan nomor 46 Sama atribut-atributnya. sama tuh. atribut-atributnya. Awal mulanya Mas punya motor ini kan pasti pas beli kondisinya standar ya. Betul. Nah, apa yang membuat Mas Huri tertarik untuk memodif sekeren ini? Apa karena ngefans dengan Valentino Rossi atau pengen tampil beda? Karena setahu saya ya, kalau dari suara-suara kawan-kawan JRC, motornya Mas Huri ini saat ini jadi maskotnya JRC, ikonnya JRC nih gitu. Kenapa Mas memilih modifikasi dengan nuansa Valentino Rossi? Selama ini yang aku lihat di jalan-jalan tuh satu, nggak ada RXZ yang di custom. Ya menurut saya yang di custom sebanyak motor-motor lain mereknya lah Mas ya. Oke. Saya ada tantangan ke situ. Oke. Dalam hati saya, masa ya nggak bisa bikin sih gitu loh. Dan langsung oke, saya kiblatnya motornya Valentino Rossi. Sebetulnya ngefans sih Mas. Nah, Ngefans banget itu udah lama. Sampai sekarang pun ya masih ngefans. match ya. Oke. Ngefans. Ya waktu itu kenapa sih dia masuk ke tim Yamaha? Saya nggak bisa bikin mirip motornya dia sih. Gitu. Oke. Di situ tantangannya ya. Oke. Kedua, bahannya apa sih yang saya custom? Kenapa kok nggak motor lain gitu kan? Ya karena saya tertarik satu itu tadi speed Speednya atau RXZ ya. atau larinya lah gitu loh. Oke. Kebetulan nih idola di Yamaha gitu kan. Udah saya ke situ gitu. Arahan modifnya itu ke situ. Oke. Gitu. Terus ya pelan-pelan kalau ada sisa-sisa ini kalau modif nih lucu nih Mas. Awalnya nih dari ya kita custom dari tangan sendiri ya, kita nggak ini, tapi kita dibantu sama yang udah ahli dalam camber. Oke. Tapi pola konsep real dari saya. Oh gitu. Oke. Betul. Real dari saya. Jadi Mas Budi yang menggambar semuanya. Betul, yang ngukurin semuanya, dimensinya supaya proporsional sama orang kita gitu loh. Kemudian- Gede-gedenya gitu. Kemudian
dikasihkan kepada yang ahli ahli fiber. fiber Sambanto. Oke. Gitu. Ini begini mas, oh ya begini, oh ya kita tukar pengalaman lah sama tukang fiber ya. Di satu sisi saya jadi lebih paham mengenai fiber jadinya. Nah, begitu Valentino Rossi sudah masuk ke klub Yamaha, baru langsung terinspirasi. Oke, catnya seperti itu. Ya. teman-teman. Nah pas dia livernya ganti Movistar, nah kita bikin livernya gitu kan. Langsung apa namanya? Ya Movistar, gitu Movistar. kan. Udah kita bikin mirip lah. Ini semuanya kita ukurin mas, ya nggak gede nggak kecil, kita proporsionalin semua supaya pas banget. Logo M1-nya juga kita ngeplek banget lah intinya. Oke. Ngeplek banget semuanya. Ya bisa dicek sendiri lah kalau apa Kemiripannya dengan motornya Rossi gitu ya. ya gitu. Tolong Mas Budi jelaskan part-partnya pakai merek apa atau pakai punya motor apa, dari atas ke bawah, samping semuanya ya. Katakanlah dari firingnya dah. Dari firingnya berarti kan custom ya. Firingnya custom nih. Oke. Mungkin di toko juga nggak ada, di tukang fiber lain juga nggak ada karena masternya saya simpen. Oke. Oke. Masternya saya simpen nih, kalau untuk bodinya semuanya nih masternya aku simpen semua mas. Gitu. Nah part-partnya yang mendukung aksesoris. Tunggu. Awalnya saya melihat delta boxnya ini saya pikir asli loh. Katanya ini fiber juga ya. Fiber juga. Ini ada las-lasannya nih. Ini las-lasannya. Secara nggak langsung orang ketipu nih sama ini. Iya. Padahal ini fiber ini. Padahal juga fiber ini. Dan ternyata rangkanya masih rangka RX-Jet ya. Masih. Kecuali frame belakang. Saya rubah sedikit. Oke. Menyesuaikan body karena kita replikanya ke situ M1 ya. Oke. Berarti untuk body semua custom. Ya. Tidak ada yang beli jadi. Nggak ada. Nah, dari stang Stang kita pakai punyaan GSX 600. GS 400. Ya. Wow. Sampai bawah. Enggak, ini upside down punyaan ZX 6. ZX6. Nah, Kawasaki ya. Kawasaki. Oke. Terus rem kita punya R1 R1 atau R6 oke. sama itu. Kita kombinasikan dengan upside down-nya ZX. Kebetulan Jepang ini mas sama ukurannya. Oh, presisi. Ya, Walaupun beda peruntuk 100,8. walaupun awalnya beda peruntukannya ya. Tapi Ya. ketika ketemu Nah, klop ya. ya, karena Oke. kalau produk Jepang itu rata-rata sama. Beda dengan Eropa. Kalau Eropa dia 100 mili. Kalau ini Oke. 108 mili. Sip. Jadi masuk gitu loh. kiri kanan masuk Kiri ya. kanan, disnya kiri kanan. Tunggu, masih terus bawah. Peleknya Ini pelek pakai CBR karena nah, buat harian mas takut kena lubang. Pelek mahal-mahal juga. jadi motor ini sama Mas Huri juga dipakai buat harian ternyata. Cuman nggak boleh ada yang nebeng. Nggak ada jok belakang. Nggak ada. Oke. Bannya pakai ban Michelin. Michelin mas, Oke. pilot sport. Dan ini sudah yang tipe ini sudah nggak keluar ini mas. Oh ya. Ya, saya Berarti- udah nyari-nyari nggak ada. Dia tipe terbaru semua. Nah, speedometernya pakai apa? Koso mas, koso digital. Jadi Ya, ini berfungsi. berfungsi semua. Ini berfungsi semua. Sennya pun berfungsi. Klakson berfungsi, lampu rem berfungsi. Speedometer, RPM, segala macamnya udah berfungsi lah. Rem depannya itu satu set punya apa? Ini Brembo. Oh, Brembo. Ya, Kata, ini, apa mas rem atasnya Brembo. ya Brembo. Ini gasnya aku pakai Uma Racing. Oh, Uma Racing. Ya, ini udah cukup mumpuni lah untuk harian cakep ini. Oke. Sedikit juga udah. Udah ngacir ya. Nah, Pantesan Kita tadi bisa saya setting. nggak bisa ngejar. Ah, bisa baik. Gitu, Mas. Kemudian bagian depan sudah Ya. kita beranjak ke mesin ada yang dimodif atau oversize Ya. berapa? Untuk oversize blok ori, Blok ori, oversize oversize 50-nya Air King. 50 ranking. Ya, Oke. 50 Air King. Karburatornya gede banget. Ini karburatornya gede banget. Pakai merek apa mas? Ya, ukuran 34 Mikuni. Mikuni 34. Padahal Yamaha RX-Jet pakai karburator standarnya udah kencang loh. Kemudian saya melihat ke tengah-tengah ini kan karena monosok Ya. nggak ada tabung oli samping, ada oli samping campur ya. Bisa. Oh terpisah loh, mana tabungnya? Nggak tahu kan? Nggak tahu. Tanya dulu. Di sama mana kawannya. tempatnya oli samping? Nih oli samping nih. Ini dari sini.
Oke. Oli samping. Oli sampingnya di Nah, sini. ini memang di samping, bukan di tengah. Itu namanya oli samping. Iya benar. Ini oli samping dengan arti sesungguhnya. Letaknya ada di samping. Dalam firing ini nih. Dalam firing ini. Oh, saya pikir nggak ada oli samping nggak campur dari atas karena Nggak. dipakai buat monosok. Karena ini harian, Mas. Iya ya. Harian. Tapi ya kita borosin sesuai Oke. kebutuhan mesin lah. Ya. Gitu. Two step pakai merek apa? Full step ini pakai touch, Yamaha touch. Oh ya Matot. Iya touch. Ini kita karbon. Nah, Kita karbon ini apa? Kanan kiri kita karbon. Itu full step punya Yamaha touch. master rem Master belakang. remnya punya Ninja Oh Ninja 150. 40 Ya. lengkap sama Ini kaliper nisinya belakang. kaliper belakangnya saya pakai satu ya F. Ya. Oke. Tuh, saya Lengkap taruh di dengan cakramnya. cakramnya saya pakai variasi atau yang mapan di situ punyaan CBR. Peleknya sama. Ini 4,5 in Mas peleknya Mas. Iya lebar banget ya. RX pakai 4,5 in Nih. Iya. Terus arah belakang pakai Custom. punya apa? Custom. Ini basicnya punya Ninja 150 Ninja R. Kita custom sesuai desainnya M1 lah gitu loh. Ya mirip-mirip lah, nggak sesuai banget ya. Yang Ya. penting menyerupai. Menyerupai lah. Menyerupai. Ya kualitasnya masih nov, bisa Ya. cek sendiri nah. Dan las-lasannya Itu ini fiber ini, bukan las-lasan. ini cover juga. Ininya, sorry. Yang ada ini las, ini fiber ini bukan sabungan las itu. Oh gitu. Nah, saya kasih ornamen fiber supaya dilihat kayak las-lasan. Gile. Knalpotnya Custom Mas. Custom. Sesuai mesin Mas. bikinnya di mana? Bikinnya di Rizky, Daerah Jakarta apa namanya? Jakarta Timur. Jawa Timur. Ya. Motor ini walaupun nuansa balap, tapi tetap tertib lalu lintas. Spion ada, speedometer ada, sen ada depan belakang, plat nomor depan belakang pun tetap dipakai. Ada, pakai. Ini kan nungging banget ya Mas. Nah, Paling jauh kemana Mas Uri naik motor ini? pulang kampung Mas saya, Ke? Jepara Mas. Ke Jepara. Gila ke Jepara naik motor Pulang pergi ini. ini saya bawa Sampai sana pinggangnya nggak usah balik lagi. karena udah terbiasa dengan konsep-konsep seperti ini saya. Jadi punggung udah menyesuaikan ya. Iya. Cuman motor ini kalau saya bilang namanya motor nyusahin. Kenapa? Karena nggak ada standar tengah. Sehingga tadi dari rumah bawa-bawa apa namanya? Pedok. Tapi pernah nggak ikut kontes? Ya waktu itu sih pernah ikut kontes. Gara-gara spion nih nggak jadi juara 1, jadi juara 3. Loh, kenapa spionnya? Kan waktu itu kan konsepnya pikir saya itu kan sport gitu kan. Ah. Masa sport ada spionnya gitu kan. Oh gitu. Saya copot nih. Biar lebih sporty. Sporty gitu kan pikiran saya. Ternyata tanpa spion malah bikin juara 3. Juara 3 katanya panitianya itu, Mas. Ah. Kenapa dicopot spionnya katanya? Ah. Udah lebih sporty. Saya bilang gitu kan. Ya diem aja. Katanya juara 3. Nggak taunya itu memang harus ada wajib spion. Oke, lengkap ya. Lengkap. Ya Oke. waktu itu sampai keceplosan nih sebetulnya nih saya pengen juara 1 loh tadi Mas. Ah. Gara-gara spion aja nih sampean nyopot ini. Jadi juara 3 aja dah katanya. Ya dah. Nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa Mas. deh. Buat penggembira aja Mas. Oh ya Mas, monosoknya pakai punya apa? Ini ME King. ME King. Ya. Oke. Linknya atau unitracknya kita pakai Wyatt Trail. Oh, YZ. Nah, dia pakai sistem link atau unitrack. Ah, Jadi kekenyalan atau kekerasannya shock itu kita ribon ulang. Gitu aja. oke. Karena ME King itu dia langsung ke arem. Kalau ini Arab. harus Ini. pakai unitrack. Oke. Jadi bawahnya pakai punya Yamaha YZ Trail. Ya, trail. Jadi itu ya, apa namanya? Ayunannya. Ayunannya ya. Iya. Ayunannya lebih nyaman ya. Ya, saya rasain sih lebih enak lah ya. Jadi kalau seumpamanya mungkin ada teman-teman Yamaha RZ NZR ingin memodif yang menyerupai, silakan bisa hubungi ke nomor handphone Mas Uri. Siap. Jadi siap-siap Kita Mas siap Uri. bantu. Mas Uri siap bantu. Yang kalau punya hobi pengen seperti ini kita siap bantu. Oke Mas, suun ya buat hari ini. Iya. Suun buat hari ini saya udah boleh ngobrol. Saya ada sesuatu buat Mas Uri. Oh gitu. Monggo silakan buka.
Waduh. Semoga berguna untuk touring, untuk janda-janda dibuka. Makasih banyak loh Mas Inam, saya sampai merinding nih. Emang saya kayak ekspor. Iya, Masya Allah. Barokah. Alhamdulillahirobbil alamin. Yes. Ini ada mereknya. Wih, keren banget Oke. Mas. Ini ada gergaji, Ya. ada pisau dan lain sebagainya. Oke teman-teman penggemar Yamaha RZ SZR dan 2 tak. Demikian obrolan saya dengan Mas Buri, ngobrol seputar Yamaha duplikat milik Rossi. Please jangan lupa subscribe, like, dan share. Share. Sampai ketemu lagi dan semoga kita tetap sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Mas, suwun Mas, sampai ketemu lagi Mas.